Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Taklim Ar-Rohat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi duduk bersama untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang nafkah yang berkaitan dengan istri. Ya, nafkah berkaitan dengan istri. Apa sih kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada istri? Apa saja? Kemudian kapan istri dihukum oleh suami dengan tidak diberi nafkah? Ya, ini perlu juga diketahui. Nah, ini pembahasan sangat penting sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Nujaim bahwasanya dia membahas ini masalah ini, kemudian beliau berkata di akhir pembahasannya, wa inna ma aktsarna min hadhil mas'alah tanbihan lil azwaj lima narahu fi zamanina min taqsirihim fi huquqihinna. Kenapa kita banyak membahas masalah ini? Kata beliau rahimahullahu taala, sebagai peringatan kepada para suami, karena kami lihat di zaman kami ini banyak sekali suami-suami yang kurang dalam menunaikan hak-hak para istri. Kemudian beliau berkata sampai pada perkataan beliau, hatta kanat inda dukhul ghaniyatan thumma sarat faqirah. Bahkan sebagian wanita ketika baru awal nikah kaya, kemudian setelah menikah karena tidak ditunaikan haknya menjadi wanita yang miskin. Dalam kitab beliau Al-Barhur Ra'iq. Inilah kenapa kita perlu membahas nafkah kepada istri agar diketahui oleh para wanita hak mereka dan juga agar para lelaki menunaikan hak-hak istri, yaitu al-huquq al-maliyah, ya. Baik, tolong diperhatikan. Hak-hak istri, ya, kita bisa bagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan al-huquq al-maliyah, hak harta, hak berkaitan dengan harta. Kemudian al-huquq ghairul maliyah, al-huquq ghairul maliyah, hak tidak terkait dengan harta. Ini tidak kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini seperti kasih sayang, pergaulan yang lembut dari suami, kemudian hak untuk kebutuhan biologis dan lain-lain. Nah, ini hak berkaitan dengan harta, maka ada beberapa yang mau kita singgung. Misalnya adalah di antaranya al-mahar, mahar. Kemudian di antaranya misalnya al-irs, warisan ini setelah meninggal tentunya. Setelah suami meninggal. Kemudian ada namanya nafkah. Nafkah nanti macam-macam juga, ya. Seperti nafkah, seperti at-ta'am, makanan. Kemudian al-kiswah, pakaian. Kemudian as-sukna, tempat tinggal. Kemudian ada namanya at-tawabi', ya. Yang selain daripada tiga tersebut, ya, pengikut, pengikut selain dari makanan, pakaian, tempat tinggal. Taib. Oleh karenanya, apa definisi nafkah, ya? Nafkah
Definisi nafkah adalah kifayatu zaujah, mencukupkan istri ya, ta'aman wa kiswatan wa suknan tawabi'uha bil ma'ruf. Ini definisi dari nafkah adalah nafkah adalah mencukupkan istri dengan makanan, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal, dan yang mengikuti ini semua, dan apa yang namanya istilahnya tawabi itu yang perkara-perkara yang mengikutinya, Karena sebagian hanya membatasi dengan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tapi di sana ternyata ada perkara-perkara yang mengikutinya, yang disebut dengan at-tawabi'. Kemudian secara ma'ruf. Itu urf, maksudnya sesuai dengan tradisi. Nah, inilah yang disebut dengan nafkah, harta yang wajib dikeluarkan oleh suami kepada istri ya. Harta yang diwajibkan oleh suami kepada istri. Tentu ada pertanyaan, apakah dimaksud dengan tawabi' ya? Jadi kalau pakaian, tempat tinggal, makanan selesai ya. Makanan yang penting istri kenyang, tidak kelaparan, maka sudah tercukupi. Pakaian yang penting dia tidak ada pakaiannya, ya, pakaian di rumah, pakaian kalau keluar sudah tercukup, maka selesai. Tempat tinggal, dia punya tempat tinggal spesial khusus, tidak digabungkan dengan istri yang lain, tidak digabungkan dengan keluarga suami, maka itu sudah cukup. Yang mau kita bahas ini tawabi', perkara-perkara yang mengikutinya secara ma'ruf. Ya, ini ada beberapa hal yang mau dibahas ya. Seperti misalnya tawabi' ini misalnya apa? Contoh, ini tawabi' ya. Contoh, misalnya cara tentang pembantu ya. Apakah wajib pembantu misalnya? Wajib bagi suami menghadirkan pembantu misalnya, atau kemudian misalnya pengobatan ya. Kita bahas aja ya, pengobatan istri. Ternyata istri butuh pengobatan sampai mungkin puluhan juta, ratusan juta. Apakah wajib bagi suami untuk memenuhinya? Contohnya misalnya lagi untuk bersih-bersih tubuh, sabun atau yang lainnya, atau istri harus beli sendiri misalnya. Kemudian diantaranya untuk berias ke salon, ini apakah suami juga harus keluarin duit atau tidak ya. Baik, inilah contoh uang pegangan ya. Ada atau tidak ya. Baik. Ini yang mau kita singgung, semoga ibu-ibu bisa memahami. Kita akan singgung nanti terakhir, adakah namanya harta gono gini ya di sini ya? Ada atau tidak ya? Gono gini. Ini ada atau tidak dalam Islam? Ini juga ya. Ada enggak dalam Islam? Kenapa saya kasih tanda tanya? Uang pegangan, uang gono gini, karena ini tidak pernah dibahas oleh para ulama terdahulu. Ya. Uang pegangan ini tidak pernah dibahas oleh para ulama dahulu, tidak pernah dibahas dalam fikih klasik. Ini juga, gono gini juga tidak pernah dibahas. Dibahas dalam fikih klasik.
Taib, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kira-kira gambaran tentang keuangan yang perlu diketahui oleh istri atau dipegang oleh istri, apa hak-hak dia yang wajib ditunaikan oleh suami. Jadi kita ulangi lagi, hak istri ada dua, hak tidak terkait dengan harta seperti kasih sayang, kemudian kebutuhan biologis dipenuhi dan yang lainnya. Kemudian hak yang harta, ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Mengenai mahar, ini tidak perlu kita bahas ya. Mahar, yang penting mahar itu hak istri. Istri harus memenuhi, harus mendapati mahar dari suaminya ya. Kalau suaminya ketika menikah, kemudian bayar maharnya masih utang, maka harus dilunaskan. Meskipun telah terjadi perceraian, meskipun tentunya perinciannya banyak, tetapi mahar ini adalah hak yang didapatkan karena akad nikah. Mahar itu adalah hak yang didapatkan karena akad nikah. Begitu akad nikah, apalagi sudah digauli, dia harus dapat mahar. Terserah misalnya ternyata wanita tersebut melakukan nusyuz, membangkang, tidak ada kaitannya, tetap mahar harus dia dapat. Meskipun dia membangkang setelah itu, ya. Akad nikah, ya, saya catat. Artinya meskipun sang wanita membangkang, dia tetap mendapatkan hak mahar. Al-irs, harta warisan setelah suami meninggal, ya. Ini jika statusnya sang istri masih sebagai istri, ya. Kalau sudah keluar dari statusnya sebagai istri, maka dia tidak mendapatkan warisan, tidak mendapatkan irs. Jadi warisan setelah suami meninggal, jika wanita masih status istri, atau di masa iddah talak raj'i yang sudah kita bahas kemarin, ya. Talak raj'i masih bisa kembali. Adapun kalau sudah talak 3, maka misalnya dia dicerai oleh istrinya talak 3, kemudian dicerai oleh suaminya talak 3, suaminya meninggal, dia tidak dapat warisan. Karena talak 3 tidak mungkin kembali. Dan statusnya bukan lagi istri. Lain halnya kalau talak 1, talak 2, kemudian suaminya meninggal, baru dia ditalak. Suaminya meninggal, talak 1, talak 2, dia mendapatkan warisan. Berapa jumlah warisan yang akan dia dapatkan adalah jika suami punya anak, ya. Jika suami punya anak yang masih hidup, ya, tentu dapatnya 1/8. Jika tidak punya anak, dapatnya adalah 1/4. Perhatikan, 1/8, 1/4 ini bukan dia sendiri, tetapi jika istri, ternyata suami punya istri yang lain, ya. Misalnya suaminya punya istri 3. Dari istri pertama dapat anak 2. Dari istri kedua enggak punya anak, dari istri ketiga enggak punya anak. Kemudian suaminya meninggal, maka ketiga istri ini, karena suami punya anak, entah dari istri yang mana, mau istri dari istri pertama, pokoknya dia punya anak deh, mau dari istri manapun. Maka ketiga wanita ini berserikat dalam 1/8. Ya, ketiga-tiganya berserikat dalam 1/8. Lain halnya kalau suaminya ternyata tidak punya anak, punya istri pertama, istri kedua, istri ketiga, orang seperti dia punya istri lebih dari satu tapi enggak punya anak. Ketika dia meninggal, maka istri-istrinya tersebut berserikat dalam 1/4. Ya, bukan 1/4, enggak. 2 orang ini jadi 1/4, jadi 1/8. Ya, sama tadi kalau 3 orang 1/8 jadi berapa tadi? 24, 1/24. Ya, ini. Tapi kita bahas nafkah makanan, artinya mencukupi, ya. Sampai dahulu para fuqaha ada yang mengatakan 1 mud atau 2 mud, tapi intinya kita kembali kepada urf, makanan jika mencukupi ya sudah, yang penting istri makan dengan makan yang ma'ruf, yang sesuai dengan tradisi masyarakat, itulah makanan yang biasa, ya. Yang biasa dimakan oleh orang setempat tersebut. Yang penting dia kenyang, tidak kekurangan, ya. Makanya saya sering bilang kalau istri sudah gemuk berarti sudah selesai, tugas sudah selesai bagi suami, buktinya istrinya badannya gemuk, tidak kurus kerempeng. Kalau kurus kerempeng maka suami dipertanyakan kenapa istrinya bisa kurus kerempeng, apa kurang dikasih makan, apa jatah makan istrinya dimakan oleh suaminya. Ini perlu dilihat. Kemudian al-kiswah, pakaian ya seperti kebutuhan biasa, suami harus berikan istri pakaian.
Kalau kita kembali kepada urf, namanya istri punya pakaian di rumah, ada pakaian untuk keluar, ada. Ya, tentunya jika suaminya mampu dia belikan pakaian untuk khusus di rumah, pakaian untuk keluar, ya pakaian mungkin untuk mau tidur, ada pakaian tidurnya. Semampu suami dia wajib untuk memenuhi kebutuhan apa? Istri. Adapun al-kiswah, suknah tempat tinggal sebagaimana sudah kita singgung, tempat tinggal adalah yang berhak ditempati oleh istri tanpa dicampuri dengan istri yang lain. Tidak boleh dua istri satu rumah kecuali dua-duanya ridha. Asalnya sang istri tidak digabung dengan istri yang lain, kemudian juga tidak digabungkan dengan kerabat suami. Asalnya istri tinggal sendiri di rumahnya, dia sebagai ratu di rumahnya, tidak dicampur, diintervensi dengan pihak keluarga suaminya. Ini hukum asal, ya, hukum asal demikian. Dia punya hak untuk mendapatkan rumah. Apakah rumah tersebut milik pribadi sang suami ataukah kontrak? Yang penting dia punya tempat tinggal. Yang penting dia punya tempat tinggal yang disediakan oleh sang suami. Nah, kita bahas at-tawabi', ya. Jadi intinya semua ini yang penting kifayah bil ma'ruf, mencukupi secara urf. Yang wajib apa? Al-kifayah bil ma'ruf. Itu mencukupi secara tradisi. Menurut tradisi. Sudah cukup segitu. Oh, ini sudah berlebihan. Yang penting sudah cukup, itulah kewajiban suami. Nah, kita bicara tawabi'. At-tawabi' ini juga dibahas dalam buku-buku fikih klasik. Ada kewajiban-kewajiban dikeluarkan oleh suami di luar daripada di luar daripada makanan, kiswah dan tempat tinggal. Contoh di antaranya para ulama membahas tentang wajibkah seorang suami mengeluarkan uang untuk menghadirkan pembantu. Wajibkah bagi suami untuk mengeluarkan uang menghadirkan pembantu yang membantu istrinya di rumah. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini semua ada khilaf. Ini ada khilaf. Nanti masalah pengobatan istri juga ada khilaf. Kemudian untuk bersih-bersih juga ada khilaf. Untuk berias juga ada khilaf. Ya. Tapi ini semua dibahas dalam buku-buku fikih klasik. Agar kita tahu bahwasanya pembahasannya bukan terbatas pada makanan, pakaian, dan tempat tinggal saja. Tapi di sana ada hak-hak istri yang lain yang dibahas oleh para ulama. Pertama, mengenai masalah apakah istri berhak mendapatkan biaya untuk, artinya wajib bagi suami untuk menghadirkan pembantu, ya. Tentunya kita bicara, kalau kita bicara secara umum, suami yang baik adalah suami yang memenuhi ini semua tentunya. Jadi kita hanya bicara tentang kadar wajib atau tidak, agar sebagai maklumat bagi para istri, jangan sampai mereka menuntut lebih daripada yang wajib. Adapun suami yang baik, dia penuhi semuanya tentunya. Dia datangkan membantu, kalau perlu bantunya 2, 3, enggak ada masalah. Istri semua pengobatan dia tanggung semuanya, bersih-bersih dia kasih, mau sabun paling mahal, sampo paling mahal dia bersihkan, berias mau ke salon paling mahal, itu tentunya kalau suami yang ada berlebihan uang dan dia perhatian, itu yang terbaik tentunya. Tetapi kita bicara bagaimana kadar wajib sang suami, ya. Sehingga sang istri harus sadar dia tidak boleh nuntut lebih daripada, kalau dia nuntut daripada kadar wajib dia berdosa. Perhatikan, istri kalau nuntut kepada suami dari kadar wajib, dia berdosa karena dia menuntut harta yang bukan hak dia. Dia menuntut harta yang bukan hak dia. Tapi pertama, apakah wajib bagi suami untuk menghadirkan pembantu? Apakah wajib bagi suami untuk menghadirkan pembantu? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya kembali kepada urf, ya, pada urf masyarakat. Jika di masyarakat tersebut bahwasanya setiap rumah ada pembantunya, istrinya selalu ada pembantu, ya, karena hal ini tidak dibahas secara khusus oleh syariat, ya. Ya, ada yang mengatakan kembali kepada urf, ya. Allah hanya mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah para istri dengan ma'ruf, dengan cara tradisi, ya. Saya bilang kalau ini di Arab Saudi, di kota misalnya, di Arab Saudi, maka suami ketika mau menikahi seorang wanita, dia sudah tahu bahwasanya dia harus menghadirkan pembantu karena semua wanita-wanita di situ ada pembantunya. Setiap rumah ada pembantunya. Sehingga sebelum dia menikah, seakan-akan sudah ada syarat. Kamu kalau mau menikah dengan wanita Saudi, harus ada pembantu. Ya. Ini seperti itu ya, karena urf masyarakat di kota, bukan di kampung ya. Di kota, misalnya di kota Madinah atau di kota-kota besar di Arab Saudi, rata-rata setiap rumah tangga, apalagi kalau sudah punya anak, ada pembantunya. Ada pembantunya. Ini rata-rata. Sehingga kalau kembali kepada urf, seorang suami ketika akan menikah, dia sudah tahu bahwasanya dia harus menghadirkan pembantu suatu saat. Ya, untuk pembantu dari Indonesia, misalnya dari Sri Lanka atau dari Filipina, dia harus menghadirkan pembantu suatu saat kepada istrinya. Karena urf seperti itu. Urf seperti itu.
Kita kalau di tanah air kembali kepada uruf, jawabannya tidak. Betapa banyak rumah tanpa pembantu dan rumah itu jalan tanpa ada pembantu. Karena asalnya wanita giat, dia bisa ngurusi anaknya, dia bisa ngurus suaminya, dia bisa ngurus rumahnya, dan wanita Indonesia seperti itu. Asalnya tidak ada tuntutan harus membantu. Dia kapan nuntut ketika suaminya ternyata sudah punya harta yang lapang, alhamdulillah dia bisa nuntut. Tapi hukum asal di Indonesia tidak ada bahwasanya wajib bagi suami untuk menghadirkan pembantu, itu enggak ada, ya. Ini kita bicara tentang tradisi. Dan kalau kita kembali kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak wajib ada pembantu. Dalilnya apa? Dalilnya kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Fatimah, sebagaimana dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat ghanimah banyak, di antaranya ada budak-budak wanita yang bisa dijadikan pembantu. Sementara Fatimah hidup dengan Ali bin Abi Thalib dengan kondisi miskin, di mana Fatimah radhiyallahu anha harus kerja sendiri, bahkan dia memutar roha, yaitu menggiling biji gandum, dan itu pekerjaan berat ya bagi wanita. Dia kerja seperti itu. Sampai ketika dia mendengar ayahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedatangan budak-budak, maka dia datang. Dia siapa tahu ingin budak satu dari bapaknya agar bisa kerja bantu di rumahnya. Maka dia pergi ke bapaknya, ke rumah bapaknya. Ternyata bapaknya tidak ada, Nabi SAW tidak ada. Dia cuma ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, maka dia utarakan keinginan dia untuk datang ke sini untuk mencari pembantu. Kemudian setelah itu dia pulang. Ketika Nabi SAW datang, maka Aisyah kasih tahu, ya Rasulullah, tadi ada putrimu Fatimah ingin punya pembantu, khadimah. Sementara Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah lakukan? Apakah Rasulullah kasih pembantu sama putrinya? Jawabannya tidak. Apakah Rasulullah tidak sayang? Rasulullah sangat sayang kepada putrinya. Tetapi Rasulullah SAW ketika itu memberikan budak-budak untuk kepentingan kaum muslimin. Seandainya wajib, maka wajib bagi Ali untuk mendatangkan membantu, atau minimal Rasulullah SAW akan membantu untuk putrinya. Tapi ternyata tidak. Ketika Rasulullah SAW datang kepada Fatimah dan Ali, maka Rasulullah SAW mengatakan, ala u'allimukuma bima huwa khairun min khadimah. Atau kama qala Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada engkau dengan suatu perkara lebih baik daripada pembantu? Ya. Hendaknya sebelum tidur tukabbirani arba'an wa thalathin. Sebelum kau tidur kau bertakbir 34 kali, kau bertasbih 30 kali, kau bertahmid 33 kali, bertasbih 33 kali, ya. Jadi Rasulullah tidak bicara tentang pembantu dan membiarkan kehidupan rumah tangga anaknya tanpa pembantu. Karenanya yang benar masalah pembantu khilaf, yang benar kembali kepada urf. Kembali kepada urf. Kepada urf. Urf itu tradisi setempat, tradisi wanita setempat. Nah, untuk kita di Indonesia tidak wajib, ya. Apa kita katakan suami kalau tidak punya pembantu berdosa? Jawabannya tidak, ya. Maka seorang wanita dia harus sadar, dia tidak boleh nuntut suaminya harus datang membantu, karena urf di masyarakat tidak demikian. Ya, kalau suaminya datang membantu berarti itu suami sudah memberikan yang lebih baik daripada kewajiban yang seharusnya, ya. Kewajiban yang seharusnya di Indonesia, Masya Allah, ada ibu-ibu yang anaknya 5 anak, yang 10 dia ngurus sendiri, apalagi cuma anak 1, 2, ya. Dan kita belum sampai pada tahapan bahwasanya setiap rumah harus ada pembantunya, ya. Ya, kalau ibu-ibu punya suami kaya raya atau punya duit banyak, ya bolehlah. Tapi kalau banyak di antara para suami yang susah, ya, untuk makan aja susah, apalagi ngurus membiayai pembantu. Tapi intinya jangan sampai menuntut lebih daripada yang wajib. Jadi saya katakan pendapat yang kuat tentang masalah pembantu, ya, adalah kembali kepada urf, dan kalau kita kembali kepada urf Indonesia tidak wajib pembantu. Saya nggak tahu kalau di kota-kota besar seperti Jakarta khusus, tapi kalau daerah nggak ada pembantu. Rata-rata rumah nggak ada pembantu. Di Jakarta mungkin sebagian perumahan, tapi hukum asal wanita Indonesia kuat, tegar, hidup tanpa pembantu bisa, ya. Itu kita dapati orang tua kita, kita dapati ibu zaman sekarang, ya. Kalau ada suami kasih bantu, ibu harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bahas berikutnya, bagaimana kalau istri sakit? Apakah suami wajib memberi pengobatan? Ya, ini saya bahas agar sebagai pengetahuan bagi ibu-ibu. Ternyata hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Kenapa berselisihkan? Nanti akan saya sebutkan. Jadi ternyata jumhur ulama, jumhur itu mayoritas. Bahkan kalau tidak salah 4 mazhab, mereka mengatakan tidak wajib. Ulama minoritas, di antaranya Syaukani,
Di antaranya Syaukani mengatakan wajib. Ya. Kita dapati ternyata para ulama dahulu membahas masalah tentang nafkah untuk mengobati istri kalau istri sakit. Kita dapati jumhur ulama, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah, mereka mengatakan tidak wajib bagi suami untuk mengobati istri. Namun kita teliti kenapa mereka dulu mengatakan tidak wajib untuk mengobati istri? Karena zaman dahulu pengobatan tidak seperti sekarang, artinya mungkin mereka dahulu tidak sering sakit seperti zaman sekarang, dan pengobatan mereka dahulu cukup dengan mereka sendiri, dengan bersabar, atau di antara ibu-ibu sendiri, sehingga obat-obat herbal, alami, sehingga tidak seperti sekarang pengobatan teknologi canggih, medis hebat, biayanya punya biaya tertentu, sudah menjadi kebutuhan primer ya. Makanya kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan sampai ada asuransi kesehatan, jam sostek dan macam-macam. Dan itu semua menunjukkan bahwasanya sudah menjadi kebutuhan primer. Berubah menjadi kebutuhan dari kebutuhan sekunder jadi kebutuhan primer. Zaman dahulu masalah pengobatan sampai dibahas oleh para ulama tidak wajib. Ngapain manja-manjain istri ngobati, ketemu temannya berobat dengan obat-obatan, dengan rumput-rumputan, dengan apa, sembuh. Zaman dahulu seperti itu. Sehingga kita dapati mereka mengatakan tidak wajib. Mereka mengatakan tidak wajib. Namun ini pendapat dibahas lagi oleh ulama zaman sekarang, karena ada ulama seperti Syaukani mengatakan wajib. Mengatakan apa? Wajib. Dan saya lebih condong mengatakan bahwasanya ya kalau zaman sekarang hukum mengobati istri, hukumnya bisa sampai pada derajat wajib ya. Jika memang suami mampu, hendaknya dia membiayai istrinya. Tapi kenapa kita perlu bahas ini? Kita perlu bahas ini agar ketika keluarga istri tahu bahwasanya istri dari sang suami dalam kondisi sakit dan butuh biaya banyak, hendaknya mereka bantu. Misalnya saya punya adik perempuan. Nikah dengan seorang laki-laki. Kemudian dia sakit dan dia butuh biaya puluhan juta banyak. Kalau ringan-ringan sih gampang, tapi ternyata butuh operasi puluhan juta. Ya kita harus tahu fikih sebenarnya. Sebenarnya kan kenapa wanita dinikahi? Dinikahi untuk melayani suami. Ternyata sekarang dia tidak bisa melaksanakan pelayanan tersebut. Justru dia sakit. Kita bilang suami yang baik dia tanggung semuanya, tapi kan tidak semua suami mampu untuk biaya besar seperti itu. Nah, kita sebagai kakak-kakaknya, kita tahu adik kita sedang berada di tangan seorang laki yang baik, ya kita harusnya kita berusaha bantu. Jangan kita tanggung jawabmu. Itu tanggung jawabnya sebagai suami. Karena kalau kita kembali kepada fikih klasik, tidak wajib bagi suami untuk menanggung biaya pengobatan istri, tidak wajib. Ya, meskipun dikritiki atau diselisih oleh ulama zaman sekarang ya. Tetapi kita harus tahu bahwa ini pendapat ada punya iktibar, punya dalil ya. Karena wanita dinikahi untuk melayani dan untuk berkhidmat kepada suami. Ketika justru dia tidak bisa berkhidmat, justru dia ternyata butuh pelayanan, harusnya keluarganya yang memperhatikan ya. Ya, maka saya katakan kita sebagai di zaman sekarang saya bilang kalau istri sakit, suami yang baik dan punya kemampuan wajib bagi dia untuk saya lebih condong pada pendapat ulama sekarang ya seperti Syaukani dan juga diikuti oleh para ulama sekarang, wajib bagi suami untuk biaya istrinya. Aneh kan kita ambil wanita baik-baik dari keluarganya, kemudian dia sakit, kemudian kita kembalikan, ini sakit kembalikan, perbaiki dulu baru kembalikan ke saya. Tentunya tidak etis. Tidak etis, tapi keluarga istri harus ngerti. Secara hukum fikih tidak wajib bagi suami, ini pendapat mayoritas ulama, tidak wajib bagi suami untuk mengobati istri, maka kita sebagai kakak-kakaknya atau kerabat dari sang istri harusnya kita berusaha membantu kepada suaminya. Ya, membantu suaminya. Karena memang terkadang kita nggak bisa. Ada seorang suami nikah sama seorang wanita, dia tidak tahu nanti ini sakit-sakit. Ternyata begitu nikah sakit-sakitan, tiap hari butuh biaya banyak. Terus kita bilang kamu harus bertanggung jawab, itu nasibmu. Keluarganya lepas tangan. Apalagi di antara mereka yang tidak mengabarkan ternyata ini sakit-sakitan. Ya. Kasihan sang suami. Jadi saya katakan ini masalah khilaf ya. Meskipun mayoritas ulama mengatakan bahwasanya tidak wajib, namun kita cenderung kepada sekarang kondisi berubah. Kalau zaman dulu tidak wajib karena wanita mudah berobat zaman dulu, herbal, tidak perlu biaya, cuma ketemu temannya kemudian berobat selesai. Di antara mereka sabar nanti sembuh dengan sendirinya. Beda dengan zaman sekarang.
Zaman sekarang wanita tidak tahu cara pengobatan. Mereka tidak pakar dengan herbal. Kemudian tidak ada juga orang herbal gratisan zaman sekarang. Kemudian ke rumah sakit harus bayar. Maka dengan demikian kondisi berubah. Dan ini tentu tidak dibahas secara khusus tidak ada nasnya. Kecuali kalau Nabi mengatakan tidak wajib bagi suami menafkahi istri ketika untuk membiayai pengobatan. Tidak ada nasnya. Ketika tidak ada nasnya berarti kita melihat kepada maslahat dan mudarat. Dan kalau kita melihat kepada zaman sekarang, kondisi wanita butuh pengobatan tidak bisa dijalani sendiri. Harus suaminya yang tanggung. Tapi ketika kita melihat jumhur ulama dulu memang tidak wajib, maka dalam hal ini keluarga istri harus pengertian, terutama kalau keluarga istri ternyata punya kemampuan, dia berusaha bantu kepada sang suami untuk membantu biaya pengobatan sang istri. Taib. Ini bahasan berikutnya sampai kalau kita bahas para ulama juga bahas sampai lebih daripada ini masalah biaya kelahiran. Biaya kelahiran. Kalau kita jelas sekarang suami anaknya dia masa dia tidak bayar, tapi zaman dulu dibahas oleh para ulama. Apakah harus membayar al-qabil? Al-qabil itu wanita yang datang untuk mengadakan penyalinan. Karena zaman dahulu wanita mudah, dia teman-teman tidak perlu biaya besar, dia datang teman-teman datang ngelahirin atau dia bisa melahirkan sendiri. Zaman dahulu wanita zaman dulu beda dengan wanita zaman sekarang. Sehingga mereka bahas apakah perlu kalau ada yang datang perlu suami yang bayar? Itu dibahas. Ada yang mengatakan perlu, ada yang mengatakan tidak perlu, yang mengatakan tidak wajib karena dianggap ini bagian dari pengobatan, ada yang mengatakan wajib karena itu adalah anaknya sang lelaki. Ini kan melahirkan anaknya, dia tanggung jawab. Tapi ini kalau zaman sekarang, ya ini saya kata ini khilaf juga. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya kembali kepada masalah pengobatan. Kita katakan zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang istri suruh melahirkan sendiri. Sulit memanggil adiknya, tolong saya mau keluarkan anakku deh, yang nggak bisa zaman sekarang. Zaman sekarang perlu orang yang ahli bidan, dokter itu butuh biaya. Dan itu harus ditanggung oleh suaminya, karena itu adalah anak dari sang suami. Dia yang nanam benih, keluar suruh istri bayar sendiri, nggak bisa. Jadi ini contoh bahwasanya kondisi masyarakat berubah, sehingga hukum fikih juga bisa berubah. Hukum fikih juga bisa berubah, melihat kondisi dan situasi masyarakat zaman sekarang, karena Islam dibangun di atas memandang maslahat dan mudarat, apalagi tidak ada nas dalam permasalahan ini. Tidak ada nas tegas dalam permasalahan ini. Baik. Berikutnya, hukum biaya untuk bersih-bersih. Ini juga khilaf, tapi yang benar bahwasanya wajib bagi suami ya. Wajib suami menyediakan, membiayai, menanggung apa namanya? Wajib bagi suami. Bersih-bersih ini maksudnya apa? Bersih-bersih ini maksudnya sabun, sampo, alat-alat cukur, itu ya. Zaman dulu kenapa dibahas? Karena itu perkara zaman dulu bernilai. Zaman sekarang apa sih sabun gak ada nilainya? Zaman dulu semua itu alat cukur, alat ini, alat bersih-bersih ada biayanya. Ada yang benar itu adalah kewajiban bagi suami. Karena istri kan di rumah enggak berkegiatan, enggak kerja, enggak punya duit, maka wajib bagi suami. Untuk berias, maka ada dua kondisi. Bagaimana hukum berias? Jawabannya dua kondisi. Yang rajih, ada khilaf tentu masalah ini, tapi kita katakan ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah rias yang jika ditinggalkan maka sang wanita dapat mudarat. Maka ini biayanya wajib bagi suami. Biayanya wajib bagi suami. Biayanya wajib bagi suami. Contoh apa? Contoh. Belikan misalnya rias di antaranya apa? Rias misalnya sisir. Ya. Kalau nggak dibelikan sisir, ini dulu kan dibahas sampai detail oleh para ulama. Bagaimana hukum beli sisir buat istri? Ingat ya, ini kita bicara bukan berarti bicara tentang suami yang pelit. Enggak, kita bicara tentang hukum wajib. Insya Allah pada umumnya kita nggak perlu bahas ini karena alhamdulillah suami baik-baik, dari zaman dulu juga baik-baik. Cuma kan harus dibahas oleh para ulama kadar wajibnya di mana, sehingga sang suami tahu di mana kewajibannya, mana di situ dia bersedekah, mana itu dapat pahala, dan istri pun tahu mana kadar dia nggak boleh nuntut. Adapun rias yang kalau tidak dilakukan, ditinggalkan akan beri mudarat kepada sang istri, seperti mungkin sisir, mungkin apa kayak kalau dia tidak melakukannya maka akan kelihatan kumal, jadi bahan hinaan dan yang lainnya, maka itu wajib dipenuhi oleh suami. Saya bilang rias-rias ringan ya.
Istri-istri seperti lotion mungkin supaya kulit tidak kering misalnya, hal-hal yang itu memang harus dilakukan oleh sang wanita. Kalau tidak dia akan kelihatan lusuh, jadi bahan omongan, jadi bahan hinaan, kayak orang gembel. Maka harus dipenuhi oleh istri, oleh suami, wajib dipenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dalam masalah rias merias. Tetapi kalau lebih daripada itu, bagaimana hukumnya? Lebih daripada itu, jika lebih daripada itu, ke salon misalnya. Bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau suaminya yang suruh ya dia harus tanggung jawab. Mas, sayang, kamu kok gembrot banget. Sayang, kamu kok lusuh banget. Sana ke salon ya. Kalau suruh ke salon ya harus tanggung jawab ya. Kalau sebagian suami kadang ngeluh ya. Kamu tuh kenapa sekarang begini? Kok kurang cantik, kok kurang ini, kok kurang anu. Tapi dia enggak mau keluar duit. Itu Mas, kita ada salon bagus Mas. Berapa? Sekali masuk berapa? 5 juta. Aduh, mahal banget ya. Ya udah. Saya jadi suami yang sabar. Sudah kamu begini sudah cantik kok enggak apa-apa. Tapi pelit rupanya. Daripada dia keluarin duit, mending suaminya istrinya dibiarin begitu. Jadi intinya jika lebih dari itu, jika suami yang suruh ya wajib suami tanggung jawab. Kalau suami enggak suruh, ya tidak wajib bagi suami. Oleh karenanya perlu diingat pada istri, jangan nuntut suami, Mas, saya harus ke salon. Biayanya sekian-sekian, enggak bisa. Suamimu ridho. Kamu begitu aja enggak apa, wajah begitu pas-pasan, oke suami ridho, ya sudah. Kan kamu berias buat siapa? Buat saya kan? Buat saya, kalau buat saya begini gembrot saya sudah ridho. Sudah. Ya, ini tidak wajib di kadar ini. Tapi kalau suami kasih tentu itu yang terbaik. Artinya istri juga kalau salon jangan juga yang mahal-mahal kecuali suami punya duit, enggak ada masalah. Insyaallah suami pada tidak pelit. Tapi kalau dia tidak punya duit kemudian maksa, pingin teman-teman saya ayah, abi, papi, teman saya, papa, teman saya pergi ke salon ini, harganya ini, salon artis ke sana, salon ini. Itu repot. Itu repot. Tidak wajib bagi suami untuk memenuhi itu semua. Tidak wajib. Jangan kita meminta lebih daripada yang diwajibkan. Ya, taib. Ini semua dibahas dalam kitab fikih klasik yang saya sebutkan poin-poinnya. Nah, sekarang kita bahas uang pegangan. Uang pegangan ini tidak dibahas dalam fikih klasik. Apa maksud uang pegangan? Uang pegangan adalah uang di luar daripada ini semua. Uang pegangan ini saya kasih warna merah ya. Uang pegangan itu adalah tidak pernah dibahas, yaitu uang di luar daripada uang di luar dari nafkah istri. Sayang saya, papi atau mas, saya kan juga butuh duit pegangan. Saya kan mau main sana, main sini, mau ketemu ini, saya mau kasih adik-adik saya, mau kasih bapak saya, mau kasih ibu saya. Ya, kamu harus wajib dong kasih saya. Ya. Ini saya bahas lihat sebagai internet, sebagian orang mulai bahas masalah ini. Ini tidak pernah dibahas oleh para ulama. Tidak ada kewajiban, kita bilang secara sederhana, tidak ada kewajiban bagi suami memberi uang pegangan istri. Tidak ada. Yang penting kamu dikasih kebutuhannya dipenuhi, makan, minum, beli pakaian, kemudian punya tempat tinggal. Kalau sakit diobati, semuanya ada keperluan, safar dibiayai dan macam-macam, ya sudah. Tidak harus ada wajib pegangan. Tidak boleh saya bilang seorang istri nuntut suatu hal di luar kewajiban sang suami. Dosa, dia seakan-akan minta harta yang bukan hak dia. Maka ibu jangan latah ya. Ibu jangan latah. Alhamdulillah insyaAllah ibu pandai merayu suami enggak diminta pun dikasih duit. Mas kasih dong uang jajan, dikasih. Tapi kalau merasa itu wajib, mas harus kasih uang jajan, ini enggak ada dalam kamus Islam, enggak ada. Enggak ada. Ya kalau dia bilang, mas saya ada butuh sini, saya ada ketemu kawan, ya, itu namanya kebutuhan. Tapi jangan bilang, jangan di luar daripada itu saya ingin uang pegangan. Buat apa ya? Pegangan aja mas, ini enggak ada dalam Islam. Kamu kalau ada keperluan dikasih, mau pergi ke rumah orang tua, ini ada biayanya. Kamu mau kemana ada biayanya. Ya. Yang penting suami penuhi. Tapi kalau dia minta pegangan khusus, ya ini tidak boleh. Ini berarti minta sesuatu yang bukan hak dia. Kalau suaminya baik kasih, oke. Tapi kalau enggak dikasih dia marah-marah. Teman saya jadi kasih sama suaminya sebulan 2 juta, ini sebulan 3 juta, sebulan 5 juta, ada yang sebulan 10 juta. Ya ukhti, enggak boleh. Enggak boleh. Suaminya malu, kamu kawin sama laki-laki sana aja, saya enggak bisa gitu-gitu ya. Karena yang salah sang istri meminta sesuatu yang bukan hak dia. Ya. Yang lain dibahas ya. Yang lain dibahas. Yang ini sampai sebagian dai juga membantah. Bagaimana ada pembahasan di internet bahwasanya suami wajib memberikan uang pegangan istri. Sementara masalah uang pengobatan istri saja ada khilaf di kalangan para ulama. Ini pengobatan yang kebutuhan primer ada khilaf di kalangan para ulama. Kita bicara kenyataan, ini khilaf dalam buku-buku fikih klasik. Kemudian bilang harus ada uang pegangan, dari mana dalilnya? Jangan pakai fikih perasaan ya. Saya bilang alhamdulillah
wanita jangan nuntut lebih daripada hak dia. Dan kalau dia pandai merayu suaminya, suaminya akan kasih. Kalau suami sudah sayang, apa yang mau dibeli? Lebih daripada uang pegangan, di mobil dikasih, rumah dikasih. Kalau suami sudah sayang kepada istri, ya, jadi harus apa ya? Istri ya, yang penting melayani dengan baik, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau suami apa namanya baik, insya Allah dikasih. Apapun menuntut lebih daripada hak dia, maka ini hukumnya hukum asalnya haram, tidak boleh. Istri harus punya uang pegangan. Buat apa ya? Terserah saya. Nah, itu nggak boleh. Hukumnya haram, tidak boleh. Ya, dan memaksa suami untuk memberikan harta yang bukan hak dia. Ya, karena ingatlah tu'addunal huquqa ila ahli yaumil qiyamah. Kalian akan kembalikan hak orang pada hari kiamat. Jangan sampai kita ngambil hak suami yang apa namanya yang di luar daripada itu ya. Ya. Apa kata Hind bintu Utbah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih." Ya. Kemudian ma yu'ti wa laysa yu'tini ma yakfini wa baniya illa ma akhadtu minhu wa la ya'lam. Ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan miskin, bukan miskin, pelit. Dia tidak memberikan aku kecukupan yang buat untukku dan buat anak-anakku. Bolehkah aku ngambil yang cukup buatku, kecuali aku ngambil dari dia dan dia tidak tahu, ngambil diam-diam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu min malihi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf." Kata Nabi, ambil enggak apa-apa. Kalau memang itu adalah kebutuhanmu, kebutuhan anak-anakmu, oke ambil ya. Kalau memang dia kurang ya. Intinya Rasulullah tidak mengatakan, boleh kau ambil uang jajan sedikit buat kamu pegang-pegangan, enggak ada, Rasulullah enggak ada memang demikian. Dan tidak ada di zaman sahabat seperti, tidak ada juga dibahas oleh para ulama. Kemudian tiba-tiba ada orang bilang wajib untuk berikan uang pegangan, maka ini tidak benar, ini hanya mengada-ngada dalam syariat Islam. Jangan sampai ibu-ibu minta sesuatu di luar hak ibu-ibu dan akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat kelak. Allah alam bisawab. Baik, abis ini kita akan bahas harta gonogini, tolong dihapus. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara fikih yang tidak pernah dibahas oleh para ulama dalam fikih-fikih klasik ya, adalah permasalahan harta gonogini. Ini baru muncul belakangan dan termaktub dalam sebagian dalam buku undang-undang di tanah air kita tentang harta gonogini. Tentunya ditulis dengan tujuan untuk mencari kemaslahatan ya, agar istri tidak terlalaikan, agar suami tidak menzalimi istri. Tetapi apakah dalam Islam ada harta gonogini? Sebagian saya dapati mereka berusaha untuk mengislamkan bahwasanya harta gonogini itu ada dengan berdalil dengan ini syarikat abdan, syarikat mufawadah dan macam-macamnya. Tapi kita sebenarnya ingin tahu harta gonogini itu apa sih? Yang jelas di dalam fikih klasik enggak ada. Makanya istilahnya pun pakai bahasa Indonesia gonogini. Kalau dalam bahasa Arab enggak ada, gonogini itu enggak ada ya. Dan dalam buku fikih klasik juga tidak ada. Oleh karenanya, apa pengertian definisi harta gonogini? Harta wanita, harta wanita ada asalnya, hukum asal harta suami adalah harta suami, harta istri. Hukum asal masing-masing punya harta sendiri-sendiri, tidak dicampur. Ya. Kita tahu masalah harta masalah yang penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haram. Kata Nabi, sungguhnya nyawa kalian, jiwa kalian, harta kalian haram. Tidak boleh seorang ngambil harta orang lain. Tidak boleh. Tidak boleh seorang istri ngambil harta suami, tidak boleh suami ngambil harta istri ya. Maka hukum asal masing-masing punya harta sendiri-sendiri, tidak dicampur. Harta istri adalah harta istri, harta suami adalah harta suami. Adapun harta wanita ya. Harta wanita di antaranya khusus di antaranya harta bawaan sebelum menikah, harta bawaan sebelum menikah. Dia sudah punya harta sendiri. Ini berarti milik dia. Dia waktu menikah dia punya mobil, dia harta dia, enggak boleh suami ambil. Ini harta wanita khusus. Milik wanita secara khusus. Yang kedua misalnya harta warisan dari keluarganya.
Dia bapaknya meninggal dapat harta warisan, ya itu hak milik dia. Kemudian misalnya harta dari hibah dari orang lain, harta hibah dari hibah orang lain. Hadiah. Hadiah. Dan itu ada ya. Seorang wanita dapat hadiah dari tantenya, dapat hadiah dari kawannya, dikasih tas kayak, dikasih emas kayak. Ini bukan milik suami, milik dia. Ya. Ternyata misalnya harta juga hasil dari kerjaannya. Harta dari hasil kerjaannya. Kerjaannya sendiri. Ini juga adalah harta istri. Tidak boleh diotak-atik oleh suami. Ini harta istri. Harta istri, ya. Harta istri, suami tidak berhak sama sekali. Berhak sama sekali. Baik. Kemudian harta suami juga jelas, ya. Harta wanita, harta suami jelas. Ya. Harta suami. Harta suami juga jelas, ya. Banyak ya harta suami, ya. Harta dia, ya. Sebelum menikah juga punya harta sendiri. Punya harta sendiri. Sama seperti wanita. Kemudian dia punya dari hibah. Dari harta warisan juga sama, dari harta warisan. Punya dia. Kemudian misalnya dari hasil kerjanya. Hasil kerjanya. Nah, ini harta wanita, harta suami, ini harta istri, harta wanita atau istri. Terus apa itu harta gonogini? Ya. Harta gonogini. Harta gonogini adalah harta yang dibagi ketika terjadi perceraian. Harta yang dibagi ketika terjadi perceraian antara suami dan istri. Dibagi dua ya. Itu dibagi dua. 50%, 50%. 50%, 50%. Ya. Harta tersebut adalah harta yang pertambahan harta dalam keluarga setelah menikah. Ya, dianggap semua harta adalah milik bersama suami istri. Ya, misalnya suami ketika menikah dia sudah punya rumah, dia menikah dengan seorang wanita. Setelah dia menikah ternyata bangun rumah kedua, bangun rumah ketiga. Berarti rumah kedua, rumah ketiga inilah yang disebut dengan harta gonogini, bukan harta sejak sebelum menikah. Jadi kalau ternyata dia waktu nikah sama sang istri cuma modal sepeda, nikah, setelah itu dia kerja jadi pejabat, jadi akhirnya punya rumah misalnya 2 atau 3, mobil 2, 3, kemudian cerai, ya sudah. Dihitung sejak waktu belum menikah cuma punya sepeda. Berarti hartanya semua dikurangi sepeda, sisanya pertumbuhan harta sejak nikah sampai cerai itu dibagi 2. Apakah ini benar dalam Islam? Nah, ini dalam Islam. Nah, ini tidak dikenal dalam syariat Islam seperti ini. Harta suami kecuali ya, maka kita katakan hukum asal tidak ada harta gonogini. Hukum asal tidak ada harta gonogini. Harta suami milik suami. Harta istri. Istri milik istri. Perhatikan sebagian orang ulama sekarang atau saya bikin ulama atau pendapatlah sebagian dai sekarang mengatakan harta gonogini ada. Mereka berusaha untuk mengislamkan harta gonogini. Saya bilang dari mana? Enggak boleh kita mengada-ngadakan dalam syariat. Mereka mengatakan ini seperti syarikat, seperti kerjasama antara suami istri membangun suatu perusahaan. Enggak ada. Suami kerja sendiri, istri punya kewajiban di rumah mengurus anak-anak. Sebenarnya mereka berusaha, inilah namanya perusahaan keluarga. Istri ngerjain tugas anak-anak, suami disebut syarikat mufawadah. Masing-masing punya tugas masing-masing. Istri tugas yang ngurus anak-anak, suami kerja, maka hartanya hasilnya bagi 2. Ini enggak ada dalam Islam seperti ini. Enggak ada. Istri mengurus anak-anak, dinafkahi oleh suami, diberi kecukupannya, sudah. Tidak ada namanya kita bagi 2, saya bagian ngurus anak,
kamu bagian perusahaan. Nggak ada. Ini nggak ada dalam Islam, ini ngawur. Terus ini pun tidak ada kesepakatan sejak awal seperti itu. Bosnya ini adalah nggak ada yang merasa suami istri ini perusahaan keluarga, nggak ada. Nggak ada. Saya bilang ini mengada-ngada, menganggap ini ada syarikat abdan, sama-sama kerja. Nggak ada. Masing-masing istri punya kerjaan, dia dikasih nafkah, dia dikasih belikan. Suami yang capek-capek kerja, dia punya harta sendiri. Dia punya harta sendiri. Maka jangan dikiaskan dengan syarikat abdan lah, syarikat mufawadah lah, syarikat apalah. Kalau ada itu akan dibahas oleh para ulama. Sama, bukankah istri-istri sahabat juga mereka gitu, suaminya kerja, istrinya ngurus anak? Sama. Namun apakah kalau terjadi perceraian langsung bagi hartanya bagi dua? Enggak ada. Dan tidak ada terbetik dalam benak kita seperti itu, enggak ada. Suami punya istri sama, istri juga kaya raya, terus kemudian suami nikah sama istri bagi dua langsung. Enggak bisa juga. Ya, jadi maksud saya harta istri, harta suami, harta suami ya. Sama seandainya istri yang kerja, istri juga punya harta sendiri. Dia kerja, yang dia berusaha, dia yang ini suaminya kemudian tiba-tiba minta cerai, dia ngambil harta istri semuanya. Ya nggak bisa. Contoh suami nikah sama perempuan kaya raya, punya perusahaan dia punya ini, kemudian suaminya jalan tambah untung dalam setahun untung 10 miliar, kemudian dia minta cerai, dia bawa 5 miliar. Di sisi keuntungan 10 miliar dalam setahun ini enggak etis. Dia cuma duduk manis kerjaannya, nonton televisi, kemudian setelah cerai minta 5 miliar, ya enggak benar. Harta istri, harta suami, harta suami. Maka tidak ada namanya harta gono gini, enggak ada. Kecuali memang misalnya mereka berdua sama-sama kerja, ini misalnya sama-sama kerja. Ya ternyata lalu hartanya campur. Nah, ini kalau pas cerai harus dipisahkan. Misalnya istri kerja di perusahaan ini, suami kerja, mereka campur beli rumah bareng-bareng, itu baru harta namanya gono gini, dibagi sesuai dengan kadar. Maka ini dibagi sesuai, jika cerai dibagi dengan kadar masing-masing. Jadi kamu gaji dulu sebulan cuma 4 juta, saya suami 15 juta, ya nggak bisa dibagi dua kalau begitu. 5 juta sama 15 berarti kan ada perbandingannya, harus dibagiin kadarnya. Atau dua-duanya kerjasama, atau memang dua-duanya kerjasama, kerjasama membentuk sebuah perusahaan, bentuk suatu lapangan kerja. Ini mungkin juga contoh, kita bikin warung kopi, modal nih, istri emas dia jual, suami bikin warung kopi bareng-bareng. Lama-lama jadi warung kopi, lama jadi warung kafe, jadi lama-lama jadi warteg, lama-lama jadi besar, lama kaya raya. Duit udah banyak, cerai, ya gimana? Modal bareng-bareng sejak awal. Nah, ini pun nanti sama. Dibagi sesuai kadar masing-masing. Kalau tidak sepakat kadarnya, maka namanya suluh, ya. Kalau tidak sepakat, maka ada namanya suluh. Maka ada as-suluh, yaitu damailah gimana caranya. Nanti yang penting saling mengerti. Ini tetap saja, artinya kita kembali kepada hukum asal, harta suami, harta istri. Kembali kepada hukum asal. Seandainya dalam kondisi demikian, istri meninggal, ya tentu dia diperkirakan harta dia berapa, baru suaminya ngambil warisan dari potongan tersebut. Intinya ini kembali kepada kaidah masing-masing hartanya jelas. Tapi demikian, ibu-ibu ar-rahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan bulan depan dengan topik yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.